Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi ya dengan saya. Dan kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN dengan atau yang masih menggunakan sistem daring. Nah, mungkin ini sudah gak banyak yang daring untuk kelas 8 ya kali ini. Nah, tapi semoga tetap maksimal dan tetap lewat daring ini. Jadi catatannya juga saya ingatkan lagi, catatannya harus disiapkan karena itu nanti sangat berpengaruh. Dan untuk beberapa itu ya, semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja, masih sehat, masih segar. Terus kemudian untuk ujian kemarin ya, mungkin soalnya mungkin kelas 8 kemarin kayaknya ada masalah sedikit, tapi alhamdulillah nilai-nilainya sudah saya cek ya, lumayan lah ya. Ada yang dapat nilai yang baik, ada yang dapat nilai yang kurang baik, itu sudah wajar ya. Yang terpenting kemarin semoga kalian kalau ngerjakan tidak disambi. Maksudnya tidak disambi apa? Tidak disambi buka Google atau buka apa. Semoga kalian ngerjakannya sendiri ya. Kalau ngerjakan sendiri alhamdulillah yang dapat baik. Kalau yang dapat kurang baik, semoga bisa belajar lagi dan semoga bisa nanti di ujian yang akan datang akan lebih baik lagi. Nah, itu untuk pembukaannya hari ini. Terus untuk mata pelajaran kita hari ini berarti sudah mulai masuk ke semester genap ya. Ini bab yang pertama dan mungkin ini singkat saja dulu. Hanya ada beberapa slide, tapi insya Allah untuk catatan bakalan banyak ya. Nah, hari ini untuk yang kita bahas ini PPKN kelas 8 genap. Oke, bentar lanjut dulu. Nah, untuk pembukaan kali ini yang pertama ini kita kembali lagi ke zaman penjajahan atau awal Indonesia dijajah. Yang pertama itu ini ada tanggal-tanggal penting ya di awal ini. Yang pertama pada tanggal 20 Maret 1602 Indonesia itu telah dikuasai oleh pihak Belanda dengan dibangunnya Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, di sini adalah awal dari masuknya Belanda masuk ya. Belanda masuk sama alasannya dengan negara-negara yang sebelumnya seperti negara Inggris, Eropa yang lain yang masuk ke Indonesia dengan iming-iming untuk apa? Dengan iming-iming untuk menjadi pedagang atau menawarkan barang. Tapi ternyata begitu sampai di Indonesia mereka mulai mengganggu kestabilan yang ada di Indonesia. Nah, terus kemudian yang terkenal dengan VOC ya, dengan VOC dulu yang jeleknya itu adalah tentang politik adu domba atau ada yang dinamakan divide et impera. Nah, itu adalah dari VOC. Di awal masuk ke Indonesia dengan niat untuk berdagang, niat terselubung ya, tapi ternyata di belakangnya mereka ingin menguasai Indonesia dan kemudian mereka menyebarkan yang namanya politik adu domba atau bahasa Belandanya itu ada divide et impera. Itu kemudian tahun 1808 hingga 1811 bangsa Indonesia dikuasai oleh Daendels dan rakyat menjadi menderita dengan adanya kerja rodi. Nah, kalau di tahun ini atau di bawah kekuasaannya Daendels ini, kalian pasti ingat kerja rodi ya. Kerja rodi pasti tahu ya. Kerja rodi itu seperti apa?
kerja rodi itu bekerja dipekerjakan gitu ya, dipekerjakan dengan sangat tidak manusiawi. Maksudnya seperti ini, kalau sekarang itu bekerja itu ada yang ketentuannya 8 jam, ada yang 12 jam. Nah setelah itu istirahat, dan kemudian gajinya itu disesuaikan dengan jam kerjanya. Nah kalau kerja rodi dulu itu kerjanya hampir tidak ada istirahat, setiap hari tidak ada jam istirahat. Mungkin jam istirahat makan kerja, istirahat makan kerja, itu pun tidak terlalu lama. Nah akhirnya setelah disuruh bekerja begitu, kemudian sama Dendelsnya itu tidak dibayar sesuai dengan jam kerjanya. Nah itu yang dinamakan dengan kerja rodi atau kerja paksa. Terus kemudian di tahun ini juga selain kerja rodi itu ada yang namanya tanam paksa. Nah tanam paksa ini untuk mereka yang bertani. Yang bertaninya apa itu disuruh, mungkin ya maksudnya petani ini dia biasanya menanam padi. Begitu datang Dendels, si petani ini disuruh untuk menanam kopi atau rempah-rempah. Nah kemudian hasil dari panenannya itu tidak boleh dikonsumsi oleh, atau tidak boleh dipakai sendiri lah intinya ya sama petaninya, harus diserahkan kepada Belanda. Dan untuk hasil penjualan juga itu berbanding terbalik. Andaikan 100%, mungkin yang 90%-nya itu untuk Belanda, 10%-nya untuk si petani itu sendiri. Nah itu yang dinamakan dengan sistem tanam paksa. Setelah Dendels dengan kerja rodi, kemudian dengan tanam paksa, di bawahnya lagi ada tahun 1908. Kondisi semakin parah, kekayaan Indonesia semakin diperas, kekayaan bangsa Indonesia, dan mulai muncul beberapa perjuangan di tiap-tiap daerah. Perjuangan di tiap-tiap daerah ini yang dimaksud adalah tentang, kemarin sudah dibahas apa belum ya, yang perang Padri, terus kemudian ada perang yang dipimpin oleh Bapak Diponegoro, perang Patimura itu ya. Kemarin akhir-akhir kayaknya sempat disinggung sedikit. Nah ini di tahun 1908 sudah mulai ada pergerakan-pergerakan dari masing-masing daerah, tergantung daerahnya, masih belum jadi satu. Lanjut, pada akhirnya pemerintah Belanda melaksanakan sistem pemerintahan balas budi karena desakan dari beberapa pihak, baik dari pihak Belanda maupun Indonesia. Nah setelah tadi melakukan setelah melakukan beberapa siksaan ya, ada kerja rodi, kemudian tanam paksa, ada politik adu domba. Nah itu ada beberapa petinggi Belanda itu yang juga punya rasa empati, simpati kepada Indonesia. Makanya mereka membuat yang namanya politik balas budi. Nah itu diusulkan oleh Mr. Van Deventer. Namun ternyata sistem ini tetap menguntungkan bangsa Belanda sendiri, tidak ada perubahan. Misalnya pihak Belanda membangun sekolah bidang edukasi dengan tujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang murah dan terampil. Ya saudara sekalian bawahnya. Nah ini pihak Belanda itu kemudian membangun sebuah sekolah, tapi tujuan awal mereka supaya mendapatkan tenaga kerja yang murah, yang mau dibayar berapapun, dan itu terampil karena disekolahkan. Nah tapi ya sama, kembali lagi sebenarnya setelah dianggap mempunyai tenaga kerja yang bayarannya murah, otomatis mereka bakal dipaksa kerja lagi loh, melebihi batas jam kerjanya, tapi dibayar murah. Nah terus kemudian kalau dilihat dari sisi lainnya, ternyata juga memberikan manfaat, meskipun menyiksa, namun juga memberikan sedikit manfaat bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadi terdidik. Jadi bangsa Indonesia sedikit demi sedikit juga mengerti tentang pengetahuan tersebut karena mereka disekolahkan. Terus kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908.
Nah, setelah 1908 itu sudah mulai berdiri Budi Utomo. Jadi ini sebelum berdirinya Budi Utomo. Yang pertama, kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan ya, karena bisanya hanya manut kepada bangsa Belanda. Kemudian rakyat Indonesia makin sengsara dan menderita. Jelas tidak ada yang sejahtera ketika dalam kondisi dijajah. Banyak sistem Belanda yang menyebabkan adu domba. Intinya mereka ingin memecah belah antara para priyayi dengan para pribumi. Jadi dulu pasti ada toh bangsawan. Nah, Belanda ini menyasar para bangsawan ini, juragan dulu yang mempunyai kekuasaan di daerahnya. Begitu mereka mendapatkan kuasa dari mereka, otomatis Belanda juga mudah untuk menyebarkan atau membuat rakyatnya ini tunduk. Nah, makanya pemimpin dengan rakyatnya banyak yang diadu domba. Itu salah satu teknik memecah belahnya Belanda. Kemudian rakyat dipaksa melakukan kerja rodi dan sistem tanam paksa. Tadi ya, kerja rodi, kerja yang tidak sesuai dengan porsinya. Tanam paksa ini adalah bertani dengan tuntunan atau paksaan dari Belanda dan harus menyerahkan hasil buminya kepada Belanda. Sistem perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Tadi muncul dari beberapa daerah, yang dari Jombang sendiri, yang dari Kediri sendiri, yang dari Surabaya sendiri, yang dari Sulawesi, Maluku. Lah, mereka sendiri-sendiri tidak kompak jadi satu untuk menyerang balik Belanda. Nah, ini juga yang menyebabkan serangan, karena serangannya itu menyicil dari satu daerah ke daerah lain, maka belum dianggap terlalu efektif. Tapi sudah ada mulai pemberontakan di situ. Nah, ini untuk materi awal kita untuk pembukaan di kelas 8 semester genap ini. Semoga ini bisa diterima, semoga bisa menjadikan manfaat juga, dan semoga ini sudah daringnya tidak lama-lama lagi dan sudah ketemu di kelas lebih enak, lebih enjoy ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.